Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul The Influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Syariah Commercial Bank, yang ditulis oleh Diana Juwita, Nur Eka Setiawati, dan Umi Kulsum. Jurnal tersebut diterbitkan di Al-Amwal, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah pada tahun 2019. Metode penelitian dengan menggunakan variabel independen, yaitu kepatuhan dengan perhitungan Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Islamic Investment Ratio. Sedangkan variabel dependennya adalah Islamic Corporate Governance. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan populasi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan jumlah bank 8. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel terikat dengan dua variabel bebas. Kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan perwujudan dari terpenuhinya seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah, di mana budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator untuk mengukur kepatuhan syariah. Menurut Hamid Birman Al-Razi Nazli Pramono 2004, yaitu dengan menggunakan Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Islamic Investment Ratio. Tata kelola perusahaan Islam. Di Indonesia sendiri, konsep tata kelola perusahaan yang baik mulai dikenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintahan membentuk Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG). KNKG menerbitkan Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Tata kelola Islam berusaha menemukan cara agar ekonomi, sistem hukum, dan tata kelolanya dalam perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Menurut pengguna, semua ekonomi, perusahaan, dan kegiatan bisnis harus didasarkan pada paradigma Etregius dengan tujuan mensejahterakan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG memiliki tujuan yang sama dengan tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral berdasarkan agama Islam, model IGC
dapat diusulkan untuk menyelaraskan tujuan hukum syariah dengan model pemangku kepentingan tata kelola perusahaan. Hasil analisis dari jurnal tersebut yang pertama terkait pengaruh kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan. Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel kepatuhan syariah memiliki koefisien regresi sebesar min 5.833 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,027. Namun, hasil analisis di atas masih berpengaruh negatif, yang artinya semakin tinggi nilai kepatuhan syariah, maka kinerja keuangan akan semakin tinggi. Hal tersebut terlihat dalam praktek pengungkapan kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan bank syariah di Indonesia masih rendah. Diduga, kepercayaan akuntan dan pengelola bank syariah dalam penggunaan praktik pengungkapan kepatuhan syariah sebagai tanggung jawab kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah masih rendah. Yang selanjutnya adalah pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang kedua yang diajukan menyatakan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel Islamic Corporate Governance memiliki koefisien regresi sebesar min 1.335 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,008. Semakin tinggi nilai Islamic Corporate Governance, maka semakin rendah kinerja keuangan dari bank komersial Islam. Penerapan tata kelola perusahaan merupakan suatu keharusan bagi suatu lembaga, termasuk bank syariah. Hal ini lebih ditujukan pada adanya tanggung jawab publik terhadap operasional bank yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Yang terakhir adalah pengaruh kepatuhan syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap kinerja keuangan finansial. Pada hipotesis ketiga, menyatakan bahwa Syariah Convenience and Islamic Corporate Governance secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,018 lebih besar dari F tabel sebesar 3,25 dengan taraf signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Signifikan dalam analisis ini berpengaruh positif, maka dapat diartikan bahwa ketika nilai Syariah Compliance and Islamic Corporate Governance berada tinggi, maka kinerja keuangan pada bank syariah akan semakin meningkat. Kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan syariah merupakan elemen yang sangat penting dalam perbankan syariah.
karena tata kelola perusahaan yang lemah dan kepatuhan syariah yang rendah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada bank syariah. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu diperoleh yang pertama, kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Tetapi arah pengaruhnya yaitu negatif. Yang kedua, Islamic Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan arah pengaruhnya negatif. Yang terakhir, Tuhan syariah dan Islamic Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan arah berpengaruhnya adalah positif. Konseptual tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis dari jurnal tersebut, kita dapat mengkonseptualkan dengan perbankan syariah saat ini, yaitu dalam perbankan syariah saat ini yang menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan baik jasa atau produk yang digunakan. Namun, karena sistem perbankan syariah di Indonesia yang relatif baru serta masih dalam masa pengembangan atau penyesuaian menggunakan prinsip syariah, sehingga untuk saat ini dalam pelaksanaan transaksi atau kegiatan dalam perbankan syariah dapat dikatakan masih belum secara utuh melakukan sesuai dengan prinsip syariah. Serta masih terdapat tata kelola perusahaan yang masih belum sempurna. Terlihat juga di sumber daya manusia yang ada dalam perbankan syariah, tidak sedikit yang belum memahami betul terkait mekanisme dan nilai-nilai syariah yang harus diterapkan dalam bank syariah.